3, 2, 1. Perkenalkan, saya Aulia Anissa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Terima kasih sudah memenuhi janji yang sudah kita buat sebelumnya. Janji untuk melakukan konseling individual pada hari ini. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai konseling, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya apakah posisinya sudah nyaman? Iya, Bu, sudah nyaman. Baik, kalau sudah nyaman. Nah, baik, Nat, terima kasih. Ibu sudah meminta kamu untuk menandatangani kontrak yang bahwasanya menjadi bukti bahwa kamu sudah bersedia untuk mengikuti konseling ini. Nah, Ibu sudah mengirimkan kamu file, silahkan ditandatangani, kemudian kirim kembali ke WhatsApp Ibu ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Nak, sudah mengisi dan menandatangani kontrak konseling kita. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan dilakukannya konseling ini. Nah, tujuan umumnya itu kamu bisa mampu meningkatkan disiplin belajar, dan tujuan khususnya yaitu kamu mampu menyusun rencana agar bisa mengumpulkan tugasmu agar kamu tidak membolos lagi dan mampu mengatur waktu dan jadwal belajarmu, dan tidurmu tetap terkontrol dan menciptakan kebiasaan belajar yang lebih baik di kelas. Iya, Bu. Jadi itu yang akan saya lakukan jika sudah konseling ini. Ya, Nak. Jadi setelah konseling ini kamu mulai memikirkan bagaimana tingkah dan perilakumu ke depannya agar kamu tidak lagi bisa membolos. Bisa dipahami, Nak? Iya, Bu, saya paham. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke konseling. Apakah sebelumnya kamu sudah ikut konseling? Belum pernah, Ibu. Baik. Nah, konseling behavior ini merupakan konseling untuk merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Nah, dalam konseling itu dilandasi dengan asas-asas. Asas-asas apa saja itu, Bu? Nah, mengenai asas-asasnya yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesukarelaan, dan masih banyak lagi asas-asas dalam sebuah konseling. Nah, Ibu cuma akan menjelaskan hanya 3 asas terlebih dahulu. Baik, Bu. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua masalah yang nantinya kamu ceritakan tentunya akan menjadi sebuah rahasia antara kamu dan Ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan, di mana kamu akan menceritakan semua masalahmu kepada Ibu, dan kamu tidak boleh menutup-nutupinya. Dan selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kamu ingin konseling dengan Ibu, ada paksaan? Tidak ada, Ibu. Nah, berarti itu adalah asas kesukarelaan yang dimana kamu hadir di sini berdasarkan keinginan kamu sendiri, ingin mendapatkan pengentasan mengenai masalahmu. Iya, Bu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap konseling ya.
Tetapi sebelum kita memasuki sesi konseling ini, Ibu perlu memastikan kembali apakah posisi kamu sudah nyaman. Duduklah di posisi ternyaman kamu. Iya Bu, ini sudah menjadi posisi nyaman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Kamu mau berrelaksasi dulu? Iya Bu. Baik, supaya kamu tidak tegang, maka kamu tarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan. Bisa kan? Iya Bu, bisa. Baik, silahkan kamu tarik nafas, buang perlahan, tarik lagi, kemudian buang. Nah, bagaimana perasaanmu? Sudah nyaman atau masih sudah rileks, Nak? Sudah bagaimana rasanya? Sudah nyaman? Sudah nyaman Ibu. Nah, jadi Anda tidak kamu tidak membolos lagi sepanjang jam sekolah. Kamu di sekolah dan hanya tidak hadir di kelas-kelas tertentu ya? Begitulah Bu. Baiklah, jadi bantu Ibu untuk memahami alasan kamu terhadap masalah yang kamu hadapi. Ibu yakin bahwa kamu punya alasan yang kuat kenapa kamu bisa membolos di sekolah. Tidak terlalu Bu, saya tidak tahu Ibu. Maksud saya Bu, awalnya hanya sesekali saja karena teman saya hanya nongkrong di tempat parkir pas di belakang lapangan bulu tangkis dan mereka tidak ingin memasuki kelas dan saya pun ikut bercengkrama dan duduk santai bersama mereka. Lalu saya pun merasa tidak enak karena telah membolos dan saya mencoba untuk menghindari guru mata pelajaran yang akan masuk. Karena saya berpikir bahwa guru mata pelajaran itu akan marah kepada saya atau mungkin saya akan bolos kembali di kelas tersebut. Karena saya tahu bahwa membolos saya akan ketinggalan pelajaran dan bisa saja saya akan ketinggalan tugas ataupun materi yang saya perlukan belajar nantinya. Seperti bola salju yang saya rasakan, apakah Ibu tahu maksud saya? Saya rasa begitu, Nak. Bagi Ibu tampaknya pendapat kamu itu masuk akal. Betulkah Ibu? Nah, tentu Nak, itu Ibu benar-benar menghargai pendapatmu dan ingin duduk di sini dan jujur kepada Ibu. Maka perlu ada usaha besar untuk itu. Nah, semua itu pendapatmu masuk akal dan semua yang kamu katakan itu Ibu bisa terima. Nah, bagaimana sesuatu hal tersebut bermula dan pada akhirnya sesuatu itu tidak dapat dikontrol, Nak? Iya Bu, benar sekali. Jadi, apakah kamu risau ketika tidak naik kelas ke-11 kalau kamu sering bolos? Tidak Bu, tidak terlalu. Saya rasa seharusnya risau ya Bu, akan tetapi saya tidak tahu seberapa pentingnya hal itu. Dan orang tua saya tahu bahwa saya mungkin akan ikut sekolah semester depan. Namun demikian, hal itu bukanlah masalah besar. Kebanyakan teman saya mungkin juga akan begitu Bu. Jadi maksud saya Ibu peduli seperti apa Bu? Tidak, saya rasa hal itu tidak terlalu merisaukan. Nah,
orang tua kamu akan ketakutan dan apakah mereka akan risau dengan perilaku yang kamu lakukan sekarang? Ya memang begitu Ibu, akan tetapi dan saya pun berpikir Bu, saya tidak akan masuk kelas bahasa Inggris hari ini atau kelas apapun dan saya akan lebih mudah membolos karena saya sendiri tidak memikirkan ketakutan orang tua. Sementara itu terlalu jauh dan orang tua saya juga mudah panikan. Dan seperti yang saya katakan bahwa sekolah di semester genap bukan masalah besar. Baik, jadi Ningsih, apakah kamu menjadi lebih baik tentang kehadiran kelasmu jika kamu memiliki alasan yang lebih penting bagi kamu? Maukah kamu menghadiri kelas-kelas secara lebih teratur? Tentu saja Bu, maksud saya tentu saya mau memperbaiki kalau ada alasannya Ibu. Oke, jadi yang ingin saya lakukan adalah menemukan apa yang penting bagi remaja 16 tahun seperti dirimu. Nah, hal-hal apakah yang ingin kamu coba? Negosiasikan dari waktu ke waktu dengan orang tuamu, dengan dirimu sendiri, atau gurumu. Tidur telat di malam minggu, ya mampu saya pun bisa menjadi gila karena orang tua saya Bu. Tidak mau mengizinkan saya tidur setelah jam 8.30 atau 9.30 di Sabtu pagi. Bahkan tidak pernah dan itu membuat saya gila. Saya ingin tidur sampai siang misalnya, akan tetapi mereka berdua tidak mengizinkan saya dan aturan tersebut seperti membuat saya mati di dalam rumah Ibu. Di saat siang ya, menyenangkan sekali. Bagus, ada yang lain? Saya selalu menegosiasikan mobil baru. Begitukah maksud Ibu? Jadi saya memberitahu kamu apa yang saya pikirkan sekarang. Nah, lalu kamu akan melihat apakah kedua usul kamu cocok dengan hal itu. Nah, orang tua dan guru-guru kamu benar-benar menginginkan kamu ingin berhasil di sekolah dan mereka tahu bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi kalau kamu terus-menerus bolos. Nah, Ibu tahu sekarang bahwa kamu tidak benar-benar peduli tentang apa yang saya sebut konsekuensi wajar. Tidak naik kelas ke kelas 11 ataupun orang tuamu akan ketakutan seperti yang kamu bilang tadinya. Nah, setidaknya kamu tidak peduli bahwa itu sangat penting. Seperti ketika kamu duduk-duduk di tempat parkir atau di belakang lapangan bulu tangkis bersama teman-temanmu, faktanya sebagian konsekuensi wajar seperti melewatkan tugas dan persepsi guru kamu. Sebenarnya hal itu meningkatkan kecenderungan kamu untuk membolos lagi di sekolah. Nah, dan bisa menghadirkan dilema pada dirimu. Kalau Ibu melihatnya begitu, memang iya Bu. Saya rasa memang begitu Ibu. Nah, betapa hebatnya kalau kita bisa sampai pada kesempatan bersama antara kamu, saya, guru dan orang tuamu yang bisa membuatmu untuk lebih rajin masuk kelas. Saya tidak melihat kemungkinan itu Bu. Nah, orang tua kamu pasti menginginkan kamu untuk berhenti membolos. Karena kamu sendiri di sini berpendapat bahwa membolos tidak terlalu merisaukan, begitu pendapatmu kan? Yang kamu tadi jelaskan, dan kamu ingin tidur hingga siang di hari Sabtu dan orang tuamu itu tidak mengizinkan hal itu terjadi. Apakah kamu mengerti? Ya, saya rasa begitu Bu.
Nah, dengan timbal balik itu, dapatkah kamu memikirkan contoh-contoh atau poin negosiasi lain antara kamu dengan orang tuamu, di mana kamu tidur di hari Sabtu cocok untuk diusulkan ke orang tuamu, di mana hal tersebut bisa dipertimbangkan. Namun di sisi lain, mobil baru yang kamu jelaskan tadi mungkin tidak, karena meskipun bisa, namun kita akan cek terlebih dahulu jika Anda menginginkannya, nak. Tidak, Bu. Mereka sudah bilang tidak akan ada jam malam selalu menjadi masalah besar bagi saya. Saya pun sudah meminta jam malam lebih dan mereka selalu membuat saya kecewa. Oke, bagus, nak. Itu memberi kita beberapa pilihan. Yang ingin saya lakukan selanjutnya adalah duduk bersama orang tuamu dan membuat kontrak yang akan memberi Anda insentif sedikit lebih besar untuk ikut dalam mata pelajaran. Nah, kontrak ini akan sangat spesifik mengenai apa yang diharapkan dari kamu dan apa yang terjadi kalau kamu mematuhi dan apa yang terjadi kamu tidak mematuhi apa yang kami berikan. Namun, Bu, apa yang akan terjadi kalau saya tidak mematuhinya? Nah, kita belum tahu apa positifnya bagi kamu jika memperbaiki tingkat keikutsertaan kamu. Jadi, kita masih harus menegosiasikan itu dengan orang tuamu. Tetapi saya juga ingin konsekuensi negatifnya sesuai dengan laporan ke guru Anda akhir ini. Kalau Anda membolos dan menerima bahan dan Anda melewatkan PR, dengan cara itu bahwa Anda harus menghadapi guru Anda di hari ini yang sama, mudah-mudahan akan mencegah Anda untuk membolos. Nah, kalau toh Anda tetap membolos dan menerima bahan dan tugas-tugas, maka uang kamu akan mengurangi kemungkinan kamu untuk membolos lagi di hari berikutnya. Nah, bagaimana pendapat kamu, nak? Wow, hal itu sangat berat untuk dilakukan. Akan tetapi, saya rasa saya suka dengan ide itu. Maksud saya, Ibu, itu akan baik-baik saja. Bukan hanya itu, saya juga perlu melihat detail-detailnya sebelum menyetujui, bukan, Bu? Ya, kita akan menuliskannya dan kamu akan melihat semua sebelum Ibu meminta kamu untuk menandatangani kontrak. Dan saya punya usulan, mari kita membuat janji temu lain di minggu ini dengan kamu dan orang tua kamu. Sebelumnya, itu saya akan mendiskusikan opsi-opsi dengan guru-guru kamu. Bagaimana menurut kamu? Ya, itu sangat bagus, Ibu. Baik. Guru-guru kamu akan siap memberi bahan-bahan tugas yang kamu lewatkan di hari yang sama ketika menemui mereka dan bertanya. Nah, mereka masing-masing juga akan menyimpan kehadiran terpisah untuk Anda setiap hari dan saya akan mengambilnya setiap siang setelah jam sekolah usai. Dengan cara itu, saya akan membuat catatan harian kehadiran kamu dan masing-masing kelas akan langsung melaporkannya ke ayah dan ibumu. Setuju, nak? Iya, Bu, setuju. Jika saya membolos, saya harus menemui guru yang bersangkutan di hari yang sama dan meminta PR dan bahan yang tertinggal. Baiklah. Iya, Bu, bisa. Jadi kamu yakin bisa ingat bagaimana kalau kita melakukan kontrak perilaku? Silakan kamu isi file yang Ibu tadi sudah kirim, bahwasanya kamu ingin merubah dirimu, ya, nak. Biar kamu ingat, silahkan isi terlebih dahulu. Baik, Bu. Nah, jadi jika kamu berhasil, kamu akan
dapatkan setelah melakukan konseling ini, dan akan mendapatkan nilai dan tidak akan membolos lagi. Iya, Bu. Baik, semoga kamu bisa melakukan kontrak perilaku yang sudah dibuat agar kamu tidak mendapatkan punishment yang berupa negatif dan tidak mendapatkan nilai dan tidak lagi mendapatkan teguran dari guru mata pelajaranmu. Oh iya, Bu. Bagaimana kamu bisa menerima punishment ini? Iya, Bu, saya menerimanya. Nah, baik, kamu menjalankan kontrak perilaku ini kira-kira sampai kapan ya, Nak? Selama 2 minggu, Bu. Baik, selama melakukan kontrak perilaku, kamu tetap melaporkannya dan melaporkan perubahan-perubahan apa yang kamu dapatkan. Paham? Paham, Ibu. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan dari konseling kita pada hari ini? Kesimpulannya, Bu, saya suka membolos di saat jam pelajaran akan dimulai. Ingin merubah kebiasaan buruk saya. Untuk itu, saya membuat kontrak perilaku ini dan pandai berpikir sehat. Baik, nah berfokuslah untuk belajar dan tetaplah merubah perilaku agar tidak membolos. Jadi, dan apabila perilakumu masih belum mengalami perubahan, maka ibu akan melakukan pertemuan dengan orang tuamu dan guru mata pelajaranmu. Setuju, Nak? Iya, Bu. Setuju. Nah, itulah tindak lanjut ibu di akhirnya nanti. Baik, sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jika kamu ingin menanyakan sesuatu hal mengenai perilakumu tersebut, bisa telepon ibu, temui ibu. Apakah kamu bersedia? Iya, bersedia, Ibu. Baik, terima kasih untuk sesi kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.